Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansagres, kembali lagi di Nastar, ngobrol asik tentang Ramadan. Nastar, makin sadar, makin bersinar. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, tak kenal maka tak sayang, saya pengen kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafif. Dan di samping kanan saya ada Bu Yeni Masfufah. Halo. Halo guys. Dan di samping kiri saya ada narasumber kita yang insya Allah akan memberikan insight yang mencerahkan. Boleh beri dada-dada dulu Pak Afik. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Kru-kru, Movie Mansagres saya cintai. Oke, Sobat Mansagres, Ramadan itu sering kita sebut sebagai bulan untuk menyucikan diri. Karena kita dilatih untuk menahan lapar, dahaga, atau bahkan amarah. Tapi ada satu hal yang sering kita luput, kita kelupaan gitu. Apa itu Mas Zafif? Yaitu bagaimana cara kita untuk menahan perasaan. Nah, ini luar biasa kayaknya untuk hari ini. Dari sinilah obrolan kita hari ini akan bermula. Kita hari ini pada episode Nastar yang ketiga ini akan membahas tentang cinta dan batasan di bulan suci. Asik. Makin keren aja ya. Semakin banyak episodenya semakin dalam pembahasannya. Dan relevan, pastinya Dan relevan bagi anak muda. Itu yang paling penting. Dan kalau kita boleh jujur nih Bu Yeni, Iya, apa itu? remaja dan cinta itu seperti dua hal yang sulit untuk dipisahkan. Iya, benar, setuju banget. Karena sebagai remaja, saya sendiri nggak bisa munafik. Saya itu juga sebagai manusia pasti punya perasaan suka, kagum, atau bahkan nyaman dengan lawan jenis kita. Itu udah pasti. Dan itu wajar, fitrah kita sebagai manusia. Betul. Dan yang menarik itu bukan boleh atau tidaknya punya perasaan, tapi bagaimana sih cara kita menyikapinya. Betul. Terutama di bulan Ramadan yang suci ini. Nah, pertanyaannya nih Pak Afik. Apakah menjalani hubungan pacaran di bulan Ramadan itu justru bisa mengurangi kualitas ibadah, atau sebenarnya semua kembali pada bagaimana cara kita menjaga batasan? Iya. Kalau menurut saya gini ya, terkait berapa jumlah pahala kita, terkait dengan diterima atau tidaknya pahala kita itu kita kembalikan ke Allah. Maksudnya itu adalah hak prerogatif dari Tuhan Yang Maha Esa. Benar. Nah, terkait dengan apakah pacaran bisa mengurangi kualitas ibadah. Kualitas. Ya, karena memang puasa itu sebenarnya kan esensinya itu bukan hanya menahan lapar dan haus, bukan hanya makan dan minum, tapi dari nafsu juga, perkataan, membuat kita semakin sabar, membuat kita semakin menjadi pribadi lebih baik. Sebenarnya kan esensi dari puasa. Saya rasa sedikitnya ketika pacaran kita nggak munafik, ketika kita pacaran kita pasti melibatnya namanya nafsu, nah oleh karena itu ketika kita bisa menghilangkannya nama nafsu dengan menghilangkan atau menghindari yang namanya pacaran di bulan Ramadan, saya rasa itu akan bisa membuat ibadah kita semakin khusyuk di bulan puasa. Menurut saya sendiri itu. Kalau Pak Afik melihatnya dari sisi yang positif ya, karena pacaran itu bisa memberikan semacam efek semangat gitu ya bagi yang menjalaninya. Ada seperti itu. Misalnya kalau di golongan Gen Z itu selamat berbuka, itu kan mau nambah rasa nafsu makan. Iya kan? Semangat puasanya itu bukan rahasia umum lagi, Bu. Jadi itu rahasia umum untuk para Gen Z gitu. Jadi ya ada positifnya untuk menambah semangat untuk beribadah, tapi jangan sampai pacaran itu melibatkan nafsu yang berlebihan sehingga puasa kita itu atau ibadah kita itu berkurang kualitasnya. Iya, gitu. berkurang esensi dan kualitasnya, betul. Sampai-sampai kadang-kadang tuh di kalangan Gen Z nih ya, sampai-sampai itu ada istilah gitu kan di sosmed itu. Udah nemu temen yang bisa bangunin sahurnya gitu. Termasuk aku sendiri sudah menemukan belum? Saat ini belum.
Saat ini belum ya. Saat ini Kayaknya belum. kayaknya cukup dibangunin emak aja ya di Ya, rumah ya, meskipun nggak dibangunin, emak juga insya Allah kalau masalah makan saya bangun Bu. Ya, kalau masalah makan saya bangun pasti. Karena bangunnya lah. Alarmnya langsung gitu Langsung, ya. langsung. Di alam bawah sadarnya itu langsung berikan alarm nih waktunya makan Fik, Iya, bangun Fik gitu gitu. kan. Untuk Mas Hafiz sendiri sudah punya ini enggak yang bangunin sahur Iya. yang lainnya sih? Waduh, ini nih yang sulit ini. Saya masih belum, Bu. Iya, memang Iya, sebaiknya belum. sebaiknya ya. belum, Mbak. Iya. Jangan Fokus. tidak boleh. Memperbaiki diri Memperbaiki. sendiri itu beda Ini kalau aku boleh bagi perspektif Ya, nih ya. monggo sebagai ibu rumah tangga. Aduh. Monggo. Iya. Jadi gini Mas Afik, kalau misalnya kita memandang pacaran itu sebagai Iya. sesuatu yang positif, misalnya kita jadi semakin semangat beribadah, kita jadi nggak telat bangun sahur karena sudah ada yang menelpon kita untuk bangunin sahur. Ayo yang bangun tuh sahur gini-gini dan sebagainya. Nah, tetapi kalau dari saya sendiri nih ya, dari perspektif saya, aduh kayaknya untuk hal-hal seperti itu memang belum begitu urgent banget sih untuk Iya. diperlukan gitu. Iya. Tapi saya paham kok bagaimana anak muda zaman sekarang. Saya juga pernah muda lah, jadi pernah merasakan gimana sih senengnya mungkin dikasih semangat oleh teman ketika berpuasa gitu kan. Tetapi jangan tipu-tipu nih Mas Afik nih. Kadang-kadang nih ya, karena demi pencitraan di depan seseorang dicintai gitu kan, sampai kita tuh kayak membranding diri sebagai orang yang rajin ibadah gitu kan. Ayo kamu bangun tahajud gitu kan, kamu sholat tahajud, tapi dia bangunin itu tuh sambil ngepes misalnya, main PS. Nah itu kan sesuatu hal yang keliru ya kan. Apa yang kita tampilkan itu kepada orang yang kita cinta itu seharusnya apa adanya diri kita aja. Kalau misalnya kita masih belum bisa bangun untuk sholat tahajud, gak bisa melaksanakan itu, ya udah kita jangan terlalu kayak memberikan istilahnya kayak stigma ke pasangan kita bahwa aku ini orang yang solih loh, calon imam yang baik loh gitu kan. Jadi perlu tetap harus ada batasan-batasan dan realitas yang harus kita sesuaikan dengan diri kita sendiri. Ada satu kalimat Bu yang Iya. ngarah ke sana itu, jadilah manusia yang otentik gitu. Waduh. Gitu. Jadilah manusia. Artinya ya jadilah diri sendiri. Maksudnya ketika kita ingin mengenalkan diri kita kepada perempuan kita wajib untuk selalu memperbaiki diri. Tapi tetap harus kita tunjukkan bahwa ini saya. Ketika saya seperti ini, maka ketika kamu bisa menerima, saya akan terima kasih kepada kamu. Iya, aduh dalam banget nih ya. Ternyata nggak cuma makanan aja yang harus rasanya otentik ya. Iya, Perasaan juga harus otentik. Diri sendiri harus otentik. Benar Mas Afif. Ini pelajaran juga Mas Afif nih ya. Untuk kedepannya biar Mas Afif supaya bisa diterima lebih apa adanya, dicintai dalam jangka waktu yang panjang tuh harus menampilkan diri yang apa adanya Mas Afif. Benar. Oke. Tapi kalau dari perspektif saya nih sebagai Iya, benar, anak boleh banget. sudah jadi rahasia umum bahwasannya agama kita itu melarang yang namanya pacaran. Iya. Makanya Allah itu ngasih kita ta'aruf. Tujuannya sama untuk saling mengenal satu sama lain. Nah, kalau menurut Pak Afik sendiri itu gimana sih konsep ta'aruf ketika diimplementasikan di zaman sekarang? Oke, ta'aruf ya. Kalau yang sejauh yang saya tahu adalah ta'aruf itu kan adalah bagaimana situasi untuk kita saling mengenal. Dan kebanyakan dilakukan atau dilaksanakan di usia yang memang sudah siap menikah. Betul. Artinya sudah secara umur matang. Iya, yang betul. laki-laki sudah dewasa dan yang perempuan siap untuk menikah. Nah, secara langkah-langkahnya yang tentu sudah antar orang tua juga kan. Maksudnya ya ketika laki-laki ingin berkunjung ke rumah perempuan, di situ harus ada orang tuanya agar tidak terjadi fitnah. Begitupun dengan perempuan, jika pergi ke rumah laki-laki harus juga ada orang tua dan sebagainya. Sebenarnya untuk saat ini hal-hal tersebut masih bisa dilakukan. Untuk saat ini masalah ta'aruf masih relevan. Cuma terkadang bagi beberapa kelompok masyarakat atau kultur masyarakat tertentu, ta'aruf itu menjadi sesuatu yang diharuskan, tapi di beberapa masyarakat lain itu sesuatu yang sulit untuk dilakukan sebenarnya, Pak. Iya, betul. Nah, mungkin kalau ta'aruf yang gampang dilakukan itu mungkin untuk masih di lingkungan pesantren, keluarga-keluarga pesantren itu mungkin masih bisa dilakukan. Maksudnya karena biasanya kan kalau pesantren kan
pernikahannya kan sudah memang antar anak kiai lah, Gus dan juga Ning, katakanlah seperti itu. Nah, sehingga proses-proses ta'aruf itu masih bisa dilakukan, tidak mengarah kepada pacaran yang seperti anak-anak zaman sekarang yang lain yang sangat-sangat ya terkadang tidak tahu batas dan sebagainya seperti itu. Tapi apakah relevan? Ya bagi sebenarnya itu harus dilakukan. Tapi kita balik kepada realitas sosial, bagi sebagian masyarakat atau sebagian remaja zaman sekarang itu memang cukup sulit untuk dilakukan. Jadi kalau kita bicara soal kembali ke dasarnya ya, sebetulnya dalam Islam sendiri kan nggak ada istilah pacaran kan, nggak ada istilah pacaran itu. Yang ada hanya ta'aruf, tapi dengan catatan kita pun juga harus sudah dalam usia yang matang, yang sudah pantas, yang sudah layak untuk melakukan ta'aruf itu sendiri. Ya, tetapi kan ya namanya manusia ya, kan nggak bisa kemudian 100% dia itu apa ya istilahnya baik, bisa menjauhi hal-hal yang istilahnya sudah digariskan sebagai sesuatu yang harus dijauhkan. Kadang-kadang kita sebagai manusia itu masih ada luputnya seperti itu. Dan itu kalau dari kacamata saya ya manusiawi. Sebagai seorang guru pun juga kita nggak bisa di zaman sekarang itu kita strict bener-bener kayak melarang gitu, nggak bisa. Bagi di SMA itu bisa dikatakan adalah apa ya jenjang yang cinta itu sangat-sangat indah buat anak-anak SMA itu. Jadi kayak semacam menimbulkan kegelisahan tersendiri. Kita sebagai guru kalau misalnya kalau ada instruksi dari pusat misalnya nggak boleh pacaran gitu, kita setuju, malah kita dukung misalnya kalau misalnya ada gerakan seperti itu misalnya. Tetapi kalau diterapkan di lapangan, kalau kita terlalu strict, terlalu kaku terhadap anak, apalagi sekarang kan lagi musim nih sekolah ramah anak gitu kan, sekolah yang harus bisa memperhatikan mental health anak-anaknya gitu kan. Jadi sebagai seorang guru itu ya prinsipnya kayak kita main layangan aja sih Pak ya. Ada saatnya kita menarik, ada saatnya kita mengulur. Jadi tetap kita sampaikan kepada siswa-siswi bahwa pacaran itu nggak boleh nak gitu. Tapi kalau kamu memiliki fitrah, tapi kami percaya bahwa setiap anak itu memiliki fitrah, memiliki kecondongan dari sisi biologis untuk misalnya suka sama lawan jenis. Itu masih kayak harus kita arahkan juga sebagai orang tua, sebagai guru harus bisa mengarahkan itu. Nah, terus mindset yang harus ditanamkan adalah bagaimana tidak pacaran itu adalah sama dengan menjaga diri sendiri. Betul sekali. Jadi ketika kita melarang, jangan pacaran, atau ketika pacaran atau suka sama orang tahu batasan, itu sebenarnya harus ditanamkan bahwa itu adalah salah satu usaha untuk menjaga diri kita sendiri. Iya, benar. Baik dari sisi laki-laki maupun sisi perempuan. Iya. Sebenarnya kan esensi atau tujuan dari ta'aruf itu kan untuk itu, Bu. Mencegah fitnah dan sebagainya, menjaga marwah seorang perempuan dan menjaga wibawa seorang laki-laki seperti itu sebenarnya. Tetapi ta'aruf juga jangan dijadikan sebagai bentuk pelarian ya. Artinya gini, beberapa waktu yang lalu kan kita pernah viral tuh ada pasangan suami istri yang bisa dikatakan mereka melakukan ta'aruf, tapi ternyata mereka lupa esensi ataupun tugas pokok mereka. Mereka kan masih dalam status pelajar. Pelajar, kemudian karena entah kenapa daripada pacaran gitu kan, akhirnya mereka memutuskan untuk ta'aruf. Tapi pada akhirnya sekolah yang dikorbankan kan, artinya dia tidak melanjutkan sekolahnya. Dia melanjutkan ta'arufnya, melanjutkan menikah, kemudian tiba-tiba dia membuat satu video yang kontroversial yang katanya sekolah itu adalah scamming gitu kan. Nah, itu adalah contoh daripada seorang yang kurang memahami esensi dari ta'aruf itu sendiri. Bahwa ta'aruf itu memiliki tujuan itu tadi untuk mendekatkan kita dengan seseorang sesuai dengan syariat, begitu kan? Yang mana tujuannya adalah untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saling mengenal. Iya. Saling mengenal satu sama lain dari luar secara sifat dan visi berkeluarga. Akhirnya betul. pada akhirnya tujuannya tetap
sakinah warahmah tadi Bu. Iya, betul sekali. Ngomong-ngomong tentang pacaran nih Bu ya, saya itu pernah baca suatu artikel yang cukup menarik bagi saya. Nggih. Disebutkan bahwa secara statistik mayoritas orang yang menjalani hubungan pacaran di usia muda itu pada akhirnya tidak menikah dengan orang yang ia pacari. Ya. Artinya itu kan banyak hubungan yang saat ini sedang dijalani tapi pada akhirnya itu sia-sia gitu kan Pak ya. Iya. Seperti itu. Ya itu adalah sebuah sebenarnya itu garis tangan kan, maksudnya kita sebagai manusia itu tetap diharuskan untuk ikhtiar atau usaha. Nah, beberapa orang menganggap bahwa atau ya mungkin dari kita itu menganggap bahwa sebuah pacaran itu adalah usaha untuk saling mengenal satu sama lain, saling mengenal kebiasaan, maksudnya tadi visi dan misi dan sebagainya. Meskipun ujung-ujungnya tidak menjamin pacaran yang lama adalah akan menikah juga, itu kan. Dan tidak menjamin juga yang sebentar tidak menikah. Nah, tapi menurut saya antara takdir jodohnya siapa dan usaha itu adalah menurut saya itu adalah dua kamar yang berbeda Bu. Kita belum meyakini bahwa jodoh itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala siapa-siapanya. Tulang rusuk kita dilimpar kemana itu sudah harus kita percaya kepada Gusti Allah. Tapi tetap usaha untuk saling mengenal, mencari yang terbaik, memperbaiki diri masing-masing. Tetap kita harus punya usaha itu, kan gitu Bu. Benar. Dan ini juga ya, jangan jadikan juga sih, ya saya gimana ya ngomongnya ya bingung. Pokoknya gini, pacaran dalam jangka waktu yang lama saya setuju sih, tidak menjamin kita itu bisa mengenal dengan baik karakter dari orang yang kita cintai, orang yang hendak kita jadikan pasangan hidup. Banyak kok contoh kasus yang misalnya sudah pacaran lama tapi ternyata tidak sampai di pelaminan. Ada juga yang udah pacaran lama, pada saat menikah di usia pernikahan yang baru 1 tahun 2 tahun ternyata bercerai. Jadi intinya pacaran itu tidak menjadi tolak ukur juga. Dan ta'aruf pun juga begitu. Benar. Ta'aruf pun misalnya kita sudah melakukan satu pendekatan yang baik sesuai dengan nilai-nilai atau syariat Islam melalui ta'aruf, kadang-kadang kita juga bisa menemukan kekurangan dalam pasangan. Benar. Karena gini Pak ya, kalau saya sepengetahuan saya terkait dengan ta'aruf ya, kalau ta'aruf yang misalnya Pak Afik contohkan tadi itu kan di lingkungan pesantren, yang sudah istilahnya kalau dari sisi nasab jelas. Bobot bibit-bibitnya Bu. Iya benar sebenarnya. Iya kan. Nah, ada beberapa itu kayak ta'aruf itu kayak diarahkan kayak menjadi salah satu hal yang sifatnya komersil. Jadi ada semacam biro jodoh, biro ta'aruf gitu kan. Dimana kalau kita mau mencari pasangan, kita tuh harus menyetorkan CV Pak. CV, profil kita seperti apa, pekerjaan kita apa, berapa gajinya, kemudian kriteria yang mau dicari, ciri-ciri fisik kita, pokoknya semuanya ditampilkan dalam CV sejelas-jelasnya begitu kan. Nah, tetapi untuk CV itu sendiri itu kan kadang-kadang Pak ya, kadang-kadang CV itu ya bisa jadi ada orang yang merekayasa, tapi saya percaya kok banyak sekali biro-biro ta'aruf yang mungkin sudah melakukan cross check gitu kan. Tetapi CV itu kan hanya sesuatu yang mengukur secara materi, tapi tidak secara non materi seperti karakter, mentalitas. Itu kan tidak bisa ditulis di situ, tidak ditulis, tidak dicantumkan, sehingga prinsip membeli kucing dalam karung itu juga masih berlaku di dalam ta'aruf itu sendiri. Bahkan pacaran pun juga masih seperti itu. Karena kalau kita pacaran kan kita taunya yang manis-manis doang di awal, di permukaan kita tunjukkan kita seperti ini. Tapi ketika kita sudah menikah itu akan jauh berbeda. Nah ini sebagai yang sudah berkeluarga pasti dibanding kita kan pasti sudah tahu asam manisnya, asam manis sih, pahit asamnya sebuah pernikahan. Iya, jadi seperti itu Pak Afik. Jadi istilahnya kalau pacaran itu kita jadikan sebagai sesuatu yang tolak ukur kita untuk bisa menemukan seseorang yang ideal, itu nggak juga. Ta'aruf juga tidak menjamin juga. Nah, akan tetapi ada baiknya ya untuk generasi muda dimanapun Anda berada,
Yang penting intinya jauhi dulu lah yang namanya pacaran itu. Terutama pas sekolah, Bu. Sekolah. Tapi kalau misalnya nggak bisa, Bu, aku udah terlanjur cinta sama dia dan sebagainya, ya kamu kendalikan itu. Ya, kamu sebenarnya jadikan sebagai salah satu semangat. kata kuncinya adalah dikendalikan itu. Terkadang gini, Bu, masalah dari anak-anak sekolah atau bahkan anak-anak kuliah, Iya. Bu. Kalau ketika sudah jatuh cinta, terus ketika sakit, itu loh, itu jadi masalah. Awalnya pas manisnya adalah pasangannya bisa memberikan semangat yang lebih, semacam dopamin. Misalnya aku males sekolah, saya sekolah, ayo nah digarap skripsi ini misal, kalau anak-anak semester akhir itu. Itu akan menjadi sebuah pelecut semangat yang sangat nyata, digarap. Tapi Bu, ketika menjadi masalah bisa jadi itu adalah turning point. Orang itu akan kehilangan jati dirinya, Iya, benar. kehilangan dirinya, semangatnya, bahkan kayak merasa kayak bahasa Jawa yuk kayak apa sih urip lapane gak ono DE. Nah itu sebenarnya memang cinta itu dua mata pisau, ibarat dua mata pisau. Terkadang bisa memberikan semangat kepada kita, tapi bisa membunuh kita juga, membunuh semangat kita juga bisa gitu loh. Iya, betul. Dan kalau bisa saya sarankan juga ya, ini kan kalian berdua ini kan masih belum menikah ya. Iya dong. Siap sendiri. Ampun, Su. Yang satu masih dalam proses belajar, yang satu masih dalam proses ya untuk memapankan diri, betul gitu kan ya. Nah, kalau saya boleh memilih nih, misalnya kalau ada pertanyaan ke saya, Bu Yeni kalau misalnya mau kembali ke masa muda mau apa? Hal yang ingin saya lakukan adalah saya gak akan pacaran. Intinya seperti itu. Kenapa itu? Relate sama apa yang disampaikan oleh Pak Afif. Oh gitu ya. Tapi bener, Bu. Artinya, ketika dalam menjalin hubungan, belum ada kepastian di dalamnya. Artinya kita pacaran lah ya. Terus kemudian ternyata tidak sesuai, putus di tengah jalan, ya kan? Yang bisa selamat, yang bisa punya courage atau semangat untuk membangun diri lebih baik, dia akan selamat, dia akan mampu menjadi sosok yang baru, sosok yang jauh lebih baik, it's okay gitu kan. Tapi kalau misalnya dia menjadi seseorang yang tidak bisa meng-courage dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik, itu yang bahaya. Contohnya kayak yang kemarin baru saja terjadi. Yang apa itu, Bu? Yang di UIN Suka, UIN Suska, Riau. Itu kan termasuk dalam kategori saya nggak tahu seberapa dalam dia sakit hati. Tapi menurut saya eman gitu kan. Maksudnya kamu ini kan masih muda, perjalanan hidupmu masih panjang. Daripada kamu membalaskan dendam seperti itu, ya kamu harus meng-courage dirimu untuk gimana caranya supaya jadi orang yang sukses, biar saya ketika nanti jadi orang sukses itu tinggal memilih pasangan gitu aja. Cowok itu katanya kan menang mele, Pak Yo. Benar. Ya kan, kalau jadi orang sukses, dia mau milih tipe perempuan seperti aja bisa, gitu kan. Tapi yang jadi masalah nih kalau perempuan, Pak. Perempuan kalau udah sukses nih ya, itu punya, saya setuju dengan beberapa quote-quote yang di sosial media itu kan, kalau perempuan udah sukses itu kayaknya sulit dijangkau atau gimana? Sulit dijangkau mungkin lebih kepada kayak dia kayak ketergantungan eksklusif. dia kepada laki-laki itu akan berkurang. Benar. Dan itu juga bisa mempengaruhi dia dalam memilih pasangan juga gitu. Benar. Tetapi kalau waktu itu saya menikah, memilih pasangan itu lebih kepada saya yang tidak punya di sisi apa. Karena itu tadi melengkapi. Saling melengkapi. Nah, benar. Pada akhirnya ini adalah berhubungan sama ini, Bu. Bagaimana kemampuan seseorang itu menyikapi sebuah situasi sebenarnya. Betul. Tadi benar kata Bu Yani, ada orang yang patah hati, lalu dia berpikir bahwa aku harus lebih baik, aku akan membuat dia menyesal ketika menolak saya. Iya, ada. Betul. Saya pernah di sisi. Ada. Tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa ada juga seseorang yang kenapa nih gak diterima iki mana ya sentak gelei. Itu gitu, Bu. Maksudnya sakit hatinya tidak bisa dihandle. Tidak bisa dihandle sehingga akan mengarah kepada penurunan kualitas diri kita. Dan itu adalah sesuatu yang membuat kita mungkin pernah berpikir bahwa kalau jatuh cinta, saya ingin hanya jatuh cinta kepada Tuhan saya. Waduh, dalam banget. Benar, iya. Kalau hal seperti itu membuat kita berpikir bahwa kalau kita jatuh cinta, kalau bisa hanya kepada Tuhan dan orang tua kita. Betul. Jangan sampai kepada lawan jenis. Karena tadi
ketidakmampuan dalam menghandle sesuatu yang membuat kita sakit hati. Iya, dan kalau kita tarik ke dalam hubungan dengan lawan jenis nih ya Mas ya, Mas Afif dan Mas Afik, esensi daripada kita memiliki rasa cinta kepada Tuhan, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan mengiring kita kepada hal-hal yang baik. Benar. Akhirnya kita akan dengan sadar, oh saya nggak akan pacaran dulu sebelum saya mencapai usia yang memang diperbolehkan untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. Secara mental kuat. Iya, secara mental lebih kokoh, lebih kuat. Terutama ini Pak, ketika misalnya kita menemukan kekurangan dalam pasangan nih. Aduh, itu adalah ujian cinta, Bu. Iya. Jadi ketika kita menemukan seseorang yang apa namanya yang kita cintai, yang layak misalnya, wah kayaknya layak nih jadi pasangan gitu kan. Tapi ketika sudah menikah, kadang-kadang ada sisi-sisi yang kayaknya aku nggak bisa menikahi dia, menikahi sisi dia yang seperti ini. Tetapi kalau kita punya rasa cinta kepada Allah, maka bentuk kekurangan apapun akan kita terima, karena esensinya adalah kita mencintai dia karena Allah. Kita mencintai kelebihannya, mencintai kekurangannya. Apalagi kalau dalam rumah tangga, mempertahankan hubungan rumah tangga itu juga bagian daripada ibadah. Sebagai wujud kita, kesetiaan kita kepada Allah. Gitu. Luar biasa gitu. Dari praktisi rumah tangga. Benar. Iya. Kalau kita melihat dari sejarah Islam ya Bu ya, Iya. kalau kita menengok kisah inspiratif antara Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra yang dikenal sebagai kisah cinta yang penuh kehormatan karena beliau itu tanpa pacaran tapi dianugerahi dengan pernikahan yang diberkahi. Nah, pertanyaan saya itu sederhana Bapak. Iya. Di era sekarang yang serba bebas ini, apakah konsep cinta yang tanpa pacaran itu kayak masih harus kita pegang teguh sebagai remaja atau bagaimana? Atau bahkan kita di umur yang masih pelajar ini kita nggak usah ngurusi hal yang seperti itu. Itu bagaimana menurut panjenengan? Kalau dalam contohnya adalah Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra, ya kan? Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra. Apakah kita harus seperti itu? Harus dalam hal keterikatan cintanya. Tapi saya rasa, menurut saya sangat sulit ketika kita meniru prosesnya. Meniru kemurnian keta'arufannya. Itu sangat sulit dilakukan karena pertama Fatimah Az-Zahra adalah putri Rasulullah SAW dan juga sebenarnya Ali bin Abi Thalib sebenarnya masih ada hubungan keluarga, ya kan? Anak dari paman Kanjeng Nabi. Berarti kan Ali kan sepupunya Kanjeng Nabi. Sepupunya Nabi Muhammad. Nah, artinya kemurnian itu masih bisa dijaga. Karena di situ masih ada sosok Rasulullah SAW. Ketika ditanya apakah kita bisa melaksanakan kemurnian, keta'arufan atau cinta tanpa pacaran seperti itu, saya rasa sulit untuk kita meniru prosesnya. Tapi kita harus tiru adalah, kita harus sambil hikmahnya adalah keterikatan cintanya. Bagaimana seorang Fatimah Az-Zahra benar-benar mencintai Ali bin Abi Thalib, begitupun Ali bin Abi Thalib mencintai Fatimah Az-Zahra, itu yang harus kita ambil kemurnian cintanya. Dan pasti mereka beliau-beliau ini adalah manusia pilihan Allah yang bisa kita gambarkan bahwa ini loh cinta karena Allah itu gambarnya ini, seperti itu menurut saya. Iya. Dan kita juga bisa mengambil hikmahnya sih, lebih kepada hikmah. Bahwa cinta antara Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib itu juga sebetulnya berawal dari cinta dalam diam, Pak. Iya. Cinta dalam diam. Jadi saya setuju dengan Pak Afik yang mengatakan bahwa kita harus meniru istilahnya mungkin spiritnya ya. Spirit, benar. Spirit mencintai dalam diam. Oke, nggak apa-apa. Sekarang mungkin Mas Afif belum punya pacar, tapi kan kita nggak tahu kalau dia sudah ada orang yang dia cintai, kan kita nggak tahu. Kan pasti ada itu, pasti ada. Nggak mungkin nggak ada, karena sudah naluri manusia pasti ada sosok yang dicintai. Tapi keberanian untuk menyampaikan, keberanian untuk menjalin hubungan itu kan kembali kepada keputusan dia mau mengambil yang mana. Nah, kalau kita mau meniru apa yang terjadi antara Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib, maka yang bisa kita tiru itu adalah dari sisi bagaimana kita itu bisa bertahan dalam cinta dalam diam. Gitu.
Tetapi juga harus kita ingat, kita jangan terlalu terikat dengan apa yang kita cintai. Aduh, benar. Bolehlah kita berdoa, misalnya jodoh, kita minta jodoh, ya Allah dia saja ya Allah, karena saya sudah lama mencintainya dalam diam ya Allah gitu kan. Tapi kalau misalnya kita minta seperti itu kan kayaknya makso gitu ya. Nah, jadi hilangkan keterikatan itu. Benar. Saya rasa benar. Ya, yang dikatakan Bu Yani benar. Jadi sebisa mungkin kita tidak mencintai terlalu dalam. Kuncinya adalah itu. Jangan mencintai orang terlalu dalam. Ketika kamu mencintai orang terlalu dalam, maka kamu akan kesulitan untuk kembali ke dasar atau permukaan laut gitu sih. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, mungkin kalau saya pribadi ketika saya mencintai seseorang, sangat mencintai seseorang, hal yang bisa saya lakukan adalah selain berdoa kepada Allah bahwa dia adalah jodoh saya, hal yang bisa menampung perasaan saya adalah kebetulan saya suka menulis. Saya suka menulis. Kebetulan saya selalu menulis ketika saya merasakan yang namanya cinta dengan orang itu. Saya akan menulis kekaguman saya kepada dia, baik dalam bentuk puisi, prosa atau bahkan cerpen. Itu saya selalu menulis untuk konsumsi publik maupun konsumsi pribadi. Saya selalu menulis itu untuk mendedikasikan cinta saya kepada dia. Iya, betul. Kalau saya seperti itu, Bu. Jadi istilahnya buat cinta dalam diam itu menjadi terhormat, benar, menjadi inspirasi kita dalam berkarya, itu jauh luar biasa. Jauh luar biasa. Tuh. Saya punya kata-kata, Bu. Apa itu? Lebih baik cinta dalam diam, cukup doakan di sepertiga malam. Insya Allah jika waktunya maka dipertemukan. Masya Allah, terima kasih atas waktunya Bapak. Terima kasih juga atas pengetahuannya yang luar biasa. Terima kasih. Kalau sedikit maaf. Sobat Mansagres, semoga setelah episode kita pada kali ini, kita bisa jadi lebih bijak lagi dalam memaknai sebuah hubungan, lebih kuat dalam menjaga batasan, dan lebih fokus memperbaiki diri di bulan Ramadan. Seperti itu, nggih. Apa ada Bu Yeni mau kasih closing statement, monggo, atau mungkin Bapak? Aduh. Kalau kok diminta jadi ini yang memberikan closing statement. Ya, closing statement saya sederhana sih. Intinya, ketika kamu dewasa nanti, kamu tidak akan menyesali apa yang kamu lakukan, tetapi kamu akan menyesali apa yang tidak kamu lakukan. Kalau kamu di masa muda kamu melakukan pacaran, maka di masa dewasa nanti kamu akan menyesali kenapa saya tidak mengambil keputusan untuk gak pacaran ya, begitu. Jadi lebih baik lakukan sesuatu yang positif, hal-hal yang bersifat negatif dijauhi demi tercapainya cita-cita kamu di masa yang akan datang. Dan ingat, pacaran tidak menjamin sampai ke pelaminan. Asik. Dari saya ini. Nggih, monggo. Kalau saya gini, ketika kita tidak bisa mengontrol diri kita untuk melakukan yang namanya pacaran, maka paling tidak kita harus tahu batasannya. Batasan paling tidak untuk menjaga diri kita sendiri. Ketika kita mencintai wanita kita, perempuan kita, maka kita harus hormati dia, ya kan? Kita harus menjaga wibawa kita. Dan hati-hati, sekarang banyak banget pelecehan seksual yang berkedok pacaran sebenarnya. Hati-hati kalau kita dalam berhubungan, Gen-Z Bu biasanya mengenal namanya pap kayak Pak foto. Pak foto ya. Nah, itu harus hati-hati. Jangan sampai nanti ketika kita kebablasan itu bisa menjadi senjata bagi pasangan kita untuk memenjarakan kita. Betul. Banyak banget kayak awas kon misalnya kalau kamu memutuskan saya akan sebarkan ini. Jangan sampai hal itu terjadi, teman-teman. Sebisanya kita tahan. Tadi ketika kita mencintai seseorang terus cinta dalam diam, maka tulislah apa yang kamu rasakan sampai ketika kamu membaca tulisan kamu merasa bergetar,
Aduh. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Mendengar cerita dari Bapak Afik ini saya jadi teringat akan cerita saya. Saya boleh nggak cerita juga? Boleh, sangat boleh. Saya punya adik perempuan. Iya. Suatu hari ayah saya pernah ngomong bahwasannya harga dari anak perempuan itu mahal sekali. Iya, benar. Betul. Karena kemahalannya, tolong kamu jaga 3 hal ini dari hidup kamu. Yang pertama, jaga supaya tidak gampang untuk dipuji oleh laki-laki. Karena apa? Karena pujian itu layaknya kayak permen karet, Bu. Aduh. Manis di awal tapi lama-kelamaan itu hambar. Betul. Padahal keutamaan dari seorang wanita itu adalah keeksklusivitasannya. Yang kedua, jaga supaya tidak gampang untuk diberi oleh laki-laki. Aduh. Karena secara alamiah perempuan itu gampang luluh hatinya. Dan yang bahaya itu kan jika perempuan sudah luluh maka gampang untuk dalam tanda kutip disetirkan oleh laki-laki. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah jaga supaya kamu tidak gampang untuk diraih oleh laki-laki. Karena apa? Karena jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka pihak yang paling dirugikan adalah perempuan. Seperti itu. Jadi, bagus. Jangan mudah dipuji, jangan mudah dirayu, Jangan mudah untuk diberi. Oke. Eksklusivitas itu penting. Oh, anjay. Oke, sip. Saya Muhammad Zafif Novel Alvaro bersama Bu Yeni. Sampai bertemu di episode Nastar berikutnya. Nastar, makin sadar, makin bersinar. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.